tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya, ku percaya. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Ku yakin Kau di pihakku, Tuhan. Ku percaya, ku pasti bisa, sebab Kau di pihakku, Tuhan. Kau yang bekerja, Kau yang menolongku, Tuhan. Ku pasti bisa, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku pasti bisa, karena Kau di pihakku, Tuhan. Ini hidupku, ku persembahkan. Ku tenang. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Atas kasih-Nya lah kita pada saat ini ada. Kita undang Dia di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan di pihak
selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, pagi ini Tuhan kami datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur segala perkara yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Kami mempercayai setiap kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu bukan karena keberuntungan kami, tetapi kami ada detik ini Tuhan oleh karena kemurahan Allah yang Allah berikan kepada kami, yang Allah hadiahkan buat kami, dan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami pribadi-pribadi anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Allah. Kami bersama-sama boleh memuji Tuhan, dan juga kami bersama-sama juga akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami tanpa kecuali. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat-Mu. Kuduskanlah mulut bibir kami Tuhan. Kuduskanlah hidup kami, tubuh kami, hati kami Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami serahkan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena kemurahan Allah lah kita ada pagi ini. Saya yakin setiap pribadi diberkati Tuhan, ada di dalam pertolongan Allah. Allah setia menyertai setiap kita anak-anaknya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita. Dimanapun saudara dan saya ada, di situ Tuhan ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu kemarin kita diajarkan oleh Pak Beta bahwa bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Pertanda hubungan yang dekat antara kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Kita memuliakan akan nama Tuhan, mengagungkan kerajaannya, dan menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa adalah tanda kedekatan kita dengan Tuhan, yang seharusnya dibangun setiap hari lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dalam kondisi yang sulit ini. Hari ini saudara dan saya ada di padang gurun, yang artinya penuh dengan kesulitan dan kesulitan. 10 bulan sudah kita lewati, kita ada di padang gurun. Pelajaran-pelajaran yang apa yang bisa kita ambil pada waktu kita bersama-sama di padang gurun ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan hari ini kami berikan suatu judul, yaitu hidup bijaksana. Kami mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius, di dalam pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tentunya suatu kisah cerita yang tidak asing Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu sudah membaca puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali kisah cerita ini, yaitu tentang 10 anak darah. Firman Tuhan berkata demikian, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ada 10 anak darah. Ada 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Yang disebut bodoh di sini, dia membawa 5 lampu untuk menyongsong mempelai laki-laki datang pada tengah malam. Karena 5 darah ini tidak membawa minyak, maka lampunya mati kehabisan minyak. Tetapi 5 darah yang bijaksana, dia membawa pelita dan dia membawa ekstra minyak atau persediaan apabila lampu atau pelita itu mati. Dan pada akhirnya 5 darah yang membawa minyak dalam buli-bulinya bisa menyongsong mempelai datang karena minyak ada atau persiapan minyak ada di tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tema hari ini kita hidup bijaksana, saya yakin, saya percaya di dalam rumah tangga kita masing-masing hari ini sudah luar biasa perubahan terjadi. Khususnya ibu-ibu sekarang sangat bijaksana. Kenapa demikian? Walaupun saya tidak tahu, saya ngerti, saya tahu bahwa ibu ada kuliah singkat selama 10 bulan. Yaitu pada masa pandemi ini. Bapak Ibu di rumah sangat pandai dan cerdas menggunakan keuangannya. Mengatur keuangannya dengan luar biasa. Ya. Sehingga sampai akhir bulan pun kebutuhan terpenuhi. Walaupun tidak berlebihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan akal budi kepada setiap kita tanpa kecuali, khususnya ibu-ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mempercayai hal ini sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan ini atau bijaksana ini. Kenapa? Sekarang orang-orang sudah mulai berpikir, ini hampir setahun sudah terjadi seperti ini. Sampai kapankah corona ini atau COVID ini hilang dari negeri ini? Jangankan Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan sekarang sudah mulai berkumpul, mulai berbisik sana sini. Sampai kapan terjadi seperti ini? Tahun inikah baru selesai? Atau 2 tahun akan datang baru selesai? Saudara yang kasih, yang kita hadapi hari-hari ini warna abu-abu, Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan selesainya masalah ini. Tetapi yang jelas, anak-anak Tuhan hari-hari ini kalau saya lihat wajahnya banyak yang cemberut, saya kasih. Tidak seperti yang dahulu. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, baik, dengan wajah yang ceria, penuh dengan senyuman. Tetapi hari-hari ini apa bertanya, bagaimana Pak, Ibu kabarnya? Baik-baik saja. Kerutan di wajahnya sudah mulai timbul. Di keningnya mulai berkerut pertanda. Ya, Bapak Ibu sudah menghadapi sesuatu yang luar biasa. Yang sangat lelah berpikir. Ya, lelah untuk mencari sesuatu. Untuk keluarga, untuk anak istri dan kebutuhan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan ditinggal oleh Tuhan? Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Pak Petrus, benarkah Tuhan itu ada? Kenapa pertanyaannya seperti ini? Saya sudah berdoa, saya sudah menangis di hadapan Allah, meminta berkat dari Tuhan, supaya berkat di rumah tangga saya melimpah. Tetapi kalau saya koreksi doa saya seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan.
Maka muncullah pertanyaan saya, adakah Tuhan itu? Dan tentunya saya katakan, Tuhan itu ada. Dasarnya saya bisa berkata demikian, karena saya berkali-kali dan terus-menerus ditolong oleh Tuhan. Saya ada sampai detik ini karena Tuhan. Maka hadirkanlah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bangunlah suatu hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, artinya intim dengan Tuhan, kita mendengarkan apa kata Tuhan. Dan Tuhan juga mendengarkan apa yang keluar dari mulut saudara dan saya. Sering kita mendengar bahwasanya doa itu adalah kata-kata dua arah. Tidak searah saja antara kita dengan Tuhan saja, tidak. Tapi Tuhan juga mau berbicara. Tapi kadangkala kita hari-hari ini kita hanya yang ngomong dengan Tuhan. Kita tidak mempersiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Ini yang jadi masalah dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Mari tentunya kami mengajak, yuk kita dialog dengan Tuhan. Berikanlah waktu untuk Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Sehingga hubungan antara kita dengan Tuhan begitu harmonis, begitu indah, begitu enak didengar, enak dirasakan. Dan kita boleh merasakan pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kondisi yang lelah, lemah, bapak-bapak udah kelelahan tadi saya katakan. Tuhan berkata kepada setiap kita, tentunya ayat yang tidak asing buat setiap kita Bapak Ibu, di dalam kitab Injil Matius 11 pada ayat yang ke-28. Saya baca Bapak Ibu. Saya baca ayat ini yang berbunyi demikian Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang lelah letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana kita hidup ini hari-hari ini penuh dengan lelah. Kasarnya kata orang itu mencari sesuap nasi untuk keluarga. Ya, saudara yang kasih, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan kasih memanggil saudara, marilah kepadaku kata Tuhan. Undangan yang diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Hargailah undangan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini. Kita serahkan beban yang berat ini kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku, beban yang berat ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Saya mau keluarga kami diberkati Tuhan dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat dan sebagainya Tuhan. Saya yang kasih, saya percaya Tuhan sangat mengerti hidup saudara dan saya. Tuhan sangat tahu keadaan kita masing-masing. Dan Tuhan tidak mau hanya tahu dan mengerti, tapi Tuhan akan menjawab doa saudara dan saya. Saudara yang kasih, saya percaya kita dalam beban berat. Saya ada cerita, saudara yang kasih, mungkin pernah Bapak itu mendengar kisah cerita ini dari mungkin di khotbah saya di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu dan kita tahu ada di Denpasar ada angkot Bapak Ibu. Suatu saat kita melihat ada orang sedang mencari angkot, seorang ibu-ibu. Dia membawa keranjang di atas kepalanya dan penuh dengan barang-barang. Dia stop kendaraan atau angkot tersebut dan angkot berhenti. Dan supir turun dari mobilnya membantu menurunkan beban berat ini. Baik banget ini supir. Begitu ibu sudah masuk ke dalam angkotnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada kejanggalan yang terjadi. Beban yang diangkat oleh sopir ditaruh di pangkuannya. Di luar mobil, barang ini ada di atas kepalanya. Begitu masuk di dalam mobil, beban tadi masih ada di dalam pangkuannya. Suatu gambaran bahwa beban selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Yang seharusnya beban itu begitu masuk mobil, turunkan di bawah, jangan di pangku. Sehingga ibu ini akan merasakan kelegaan, beban sudah hilang.
Tapi kebanyakan setiap pribadi sudah di atas mobil, dia masih mangku barangnya. Masih ada di pundaknya. Rangsel masih ada di pundaknya. Apa artinya semuanya ini? Sia-sia. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya dalam kondisi yang seperti ini untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Dan undangan Tuhan ini ada jaminan, saudara yang kasih. Bukan hanya Tuhan sekedar memanggil kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada satu jaminan kelegaan buat Bapak, Ibu, dan saya tentunya. Firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-25, berbunyi demikian, Bapak, Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang kasih, inilah jaminan daripada Tuhan apabila Bapak Ibu datang kepada Tuhan, memberikan kekuatan. Ya, kalau tetangga kita hanya datang kepada kita dan mengatakan, Bu, tenang saja, sabar ya, sabar, usaha Bu, usaha. Mungkin kita akan mengatakan, enak aja kamu ngomong. Jadi pagi ini Tuhan yang datang ke dalam hidup saudara, memberikan satu undangan, panggilan kepada Bapak Ibu, supaya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan beban yang ada dalam pundak kita untuk ditaruh. Tidak di pangku, tidak kita sunggi di atas kepala kita, tapi beban yang akan dipakukan oleh Tuhan itu sendiri di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu merasakan kelegaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami rindu kalau saya melihat wajah Bapak Ibu dalam kondisi yang cerah hari-hari ini. Tetap seperti yang dahulu katanya. Bapak Ibu pernah lihat perlombaan lari 100 meter Bapak Ibu? Nah, suatu saat ada suatu perlombaan lari 100 meter Bapak Ibu. Ya, tentunya namanya juga perlombaan atau pertandingan. Dalam ronde pertama atau pelari yang pertama 10 orang, kedua 10 orang, ketiga sampai yang kelima. Nah, semua peserta mendapatkan nomor atau angka di dadanya. Dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai 10. Bapak Ibu pernah perhatikan itu? Di antara 10 orang yang akan berlari, nomor berapakah yang wajahnya berseri-seri? Saya mempercayai yang paling berseri-seri wajahnya adalah yang membawa nomor angka 1 yang ada di dadanya. Kenapa Bapak Ibu? Membawa nomor 1 itu secara emosi, membakar emosi mereka. Saya pasti menang karena saya membawa nomor 1, membawa angka 1. Saudara yang kasih, mungkin yang membawa angka 10 akan sebut, wah, aku sudah belum sudah 10 nih. Jangan-jangan saya kalah nih. Bapak Ibu, orang siapapun dia, padahal orang itu belum tentu menang, saudara yang kasih, tapi membawa tulisan nomor 1. Apa hubungannya dengan hidup setiap kita? Saya mengajak setiap kita tetap gembira, sukacita dalam hidup ini. Karena saudara yang orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara lebih daripada pemenang, saudara yang kasih. Bukan saja yang menang, tapi Bapak Ibu adalah pemenang-pemenang di hadapan Allah. Bapak Ibu bisa melewati masa sulit ini. Sekolah di padang gurun ini Bapak bisa lulus. Bapak Ibu sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kata-kata bijak yang saya pernah dapatkan. Saya paling suka dengan kata-kata bijak, Bapak Ibu. Kata-kata bijak ini berkata demikian, Bapak Ibu. Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan yang sempurna.
Tapi setiap orang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk melakukan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan yang sempurna. Tetapi setiap orang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk melakukan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih, bersama dengan Tuhan kita bisa. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita sanggup. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, mulai kapan Pak ini dilakukan, dikerjakan? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Saudara bisa bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih, kita lakukan kerjaan kita, ada tugas kita yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kita lakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita lakukan pekerjaan ini dengan baik dan bijaksana. Saya akhiri dengan kisah cerita sekali lagi Bapak Ibu. Suatu saat ada seorang bapak dan ibu jalan-jalan di pinggir danau. Wah, menikmati danau yang indah itu. Tak terasa, tidak tahu berapa kilo dia melangkahi dengan jalan kecil yang mereka lewati. Ternyata dia melihat, ada bangunan di sini. Yuk kita ke sana, kata istrinya. Dia mulai mempercepat langkahnya untuk mencapai tempat bangunan tersebut. Begitu dia mendekati bangunan, istrinya bilang, wow. Sebagai suaminya katakan, wow, luar biasa. Apanya Pak yang luar biasa? Bersih banget. Rumputnya dipotong sedemikian rupa. Tidak ada kelihatan ada daun kering di atasnya. Bersih banget. Ayo Ma, kita masuk. Ayo. Bersih banget saudara. Villa ini. Ternyata ada bapak tua di situ, dia sedang mengepel lantai. Ibu ini menyambutnya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Bapak bekerja di villa ini? Iya. Kok bersih banget? Iya, karena tiap hari kami bersihin, Bu. Oh, yang punya juga di sini, Pak? Enggak, Ibu. Enggak ada di sini. Loh, enggak tinggal di sini? Enggak. Kok Bapak rajin sampai sedemikian rupa mengerjakan tugasnya Bapak? Dia ketawa. Nah, pemiliknya di mana, Pak? Saya tidak tahu. Loh, kok bisa begitu? Iya, sudah lama tidak pernah datang ke sini. Kalau tidak salah sudah 15 tahun yang lewat dia pernah datang ke sini. Tapi saya sendiri tidak pernah ketemu. Oh ya? Tadi Bapak belum pernah lihat wajah pemiliknya? Belum. Tapi Bapak mengerjakan pekerjaan dengan luar biasa bersih sedemikian rupa. Seakan-akan pemiliknya besok datang dan hari ini dikerjakan dengan luar biasa. Bapak Ibu, saya bekerja ini tidak berharap besok tuan rumah saya atau pemilik villa ini besok datang. Tidak. Tapi saya kerjakan ini, saya punya harapan sebentar lagi pemilik daripada villa ini datang. Sehingga saya mempersiapkan sedemikian rupa. Walaupun 15 tahun saya tidak ketemu dengan pemiliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang yang melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dengan tugasnya dan dilakukan dan dikerjakan dengan baik dan benar, saudara yang kasih, owner tidak perlu datang. Dia lihat, udah tahu rumah saya pasti diperhatikan, pasti kebersihan dilakukan dengan baik oleh orang tersebut. Ada satu kepercayaan yang besar dari pemilik villa tersebut. Dan Bapak tua ini menghargai tugas yang dipercayakan kepada dia. Saya lakukan, saya bersihkan. Jangan-jangan sebentar lagi, dan harapan saya sebentar lagi
owner akan datang ke tempat ini. Apa hubungan dengan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap dalam kondisi seperti ini, apapun yang terjadi, kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan tubuh kita. Semuanya ada yang ada dalam kehidupan kita, kita bersihkan. Kita jaga baik-baik ini. Kadangkala, oh Tuhan mau datang, baru kita rajin, Tuhan mau datang loh. Ayo kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan datang yang kedua kali ke bumi ini. Jangan sampai kita ditinggalkan. Yuk kita mempersiapkan diri baik-baik. Bapak ini tidak pernah berpikir esok ownernya, bosnya akan datang. Kita bekerja dan bekerja 15 tahun dengan harapan sebentar lagi owner akan datang. Saudara yang kasih, saya katakan Tuhan hampir datang atau akan datang. Ayo kita mempersiapkan diri ini. Saudara dan saya sebagai pemenang. Tuhan akan menjadikan berkat buat saudara. Tuhan menghargai jerih payah saudara. Dan Tuhan memperhitungkan keringat saudara yang sudah saudara berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kiranya renungan singkat pendek ini menjadi berkat buat setiap kita. Tentunya sebentar kita bersama-sama akan makan dan minum perjamuan. Yang bertugas silakan membagikan anggur beserta dengan rotinya. Kami akan minum perjamuan dengan hati yang benar. Bukan perjamuan yang menjadi kebiasaan sebulan sekali kita lakukan. Sebagai peringatan akan Tuhan. Tapi kita mari sama-sama memakan perjamuan ini dengan hati yang benar. Kalau kita boleh makan dan minum perjamuan ini dengan hati yang benar, dengan iman yang benar, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Iman saudara akan dibangun terus-menerus sehingga Bapak Ibu menjadi orang atau jemaat yang kuat, yang kokoh teguh berdiri. Apapun yang akan terjadi, Bapak Ibu tetap berdiri tegak. Saudara yang kasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita angkat roti tersebut. Kita mengucap syukur atas tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat Bapak Ibu dan untuk kita semua. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari kita angkat cawan. Dan Tuhan berkata, inilah darahku yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berterima kasih kami anak-anak-Mu bersama-sama sudah memakan dan meminum akan tubuh-Mu serta darah-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan, kami ingin Tuhan, kami rindu Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Iman kami sehat Tuhan di hadapan Allah. Iman kami kokoh kepadamu Tuhan. Dan iman kami tidak tergoyahkan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu tanpa kecuali. Yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang undur Engkau tarik kembali dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah antara satu dengan lain. Berkati setiap kami Tuhan. Bila kasih setia daripada Tuhan menyertai setiap kita. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang.